Selamat datang kembali. Kita kan setiap hari pakai komputer, internet, pokoknya hidup di dunia online lah ya. Tapi pernah nggak sih kepikiran, gimana semua ini awalnya? Ini tuh bukan cuma soal kabel sama mesin loh, tapi juga soal ide, soal komunitas, terus momen-momen yang nggak disangka gitu, yang akhirnya ngebentuk cara kita nyambung sekarang. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih, sumber-sumber yang nyeritain lahirnya era digital yang saling terhubung ini. Mulai dari aplikasi yang nggak diduga-duga, yang ngubah jaringan riset militer jadi tempat ngobrol. Terus ada visi satu orang di Eropa yang bikin World Wide Web, sampai munculnya platform yang bikin Anda bisa cerita apa aja, atau cari info apapun dalam sekejap. Betul sekali. Jadi misi kita hari ini yaitu mencoba menangkap lompatan-lompatan penting dan siapa aja orang di baliknya. Gimana ceritanya ide jaringan desentralisasi, terus antarmuka yang gampang dipakai, sama konten bikinan pengguna itu bisa nyatu gitu. Nah, sumber-sumber yang kita punya ini nunjukin ada campuran menarik nih. Ada riset akademis, dukungan pemerintah, idealisme para peretas, sama pengusaha yang visinya jauh ke depan. Yuk kita coba telusuri bareng-bareng gimana fondasi dunia digital yang terkoneksi ini dibangun. Oke, kita mulai dari AirPanet ya. Kan awalnya dirancang buat berbagi sumber daya komputer gitu kan, antar peneliti. Tapi sumber-sumber kita ini nemuin fakta menarik. Penggunaannya justru didominasi sama sesuatu yang beda banget. Ya, dan ini salah satu kejutan besarnya. Email yang muncul kira-kira tahun 72-an itu cepet banget jadi killer app. Ada studi tahun 73, disebut juga di sumber kita, itu nunjukin email makan 75% lalu lintas ARPANET. Gede banget kan? Wow, 75%. Iya, ini bukti kalau dorongan dasar manusia buat komunikasi, buat bikin komunitas, itu yang sebenarnya jadi motor penggerak dunia digital. Bahkan dari awal banget. Jadi teknologinya dibuat buat satu tujuan, tapi sifat manusia malah bawa ke arah lain ya. Menarik. Terus gimana caranya jaringan yang tadinya eksklusif ini bisa diakses dari rumah? Kayaknya lompatannya jauh banget ya, dari institusi ke orang biasa. Kuncinya ada di modem. Itu loh perangkat kecil yang nerjemahin sinyal digital komputer ke sinyal analog jalur telepon, terus baliknya. Awalnya sih ada halangan, kayak AT&T itu ketat banget ngontrolnya. Oh iya, pernah dengar soal itu. Tapi ada keputusan hukum penting, Carter Phone tahun 68, ditambah lagi inovasi modem murah dari perusahaan kayak Hayes. Nah, itu pelan-pelan buka pintu. Ini benar-benar bikin akses jadi lebih demokratis. Orang biasa jadi bisa masuk ke dunia online dari rumah mereka sendiri. Oke, akses kebuka. Terus mulai deh muncul komunitas-komunitas virtual ya. Sumber kita nyebutin ada dua model awal yang beda banget nih kayaknya. Beda banget, ada The Well, itu singkatan dari Whole Earth's Electronic Link, lahirnya dari idealisme komunal buku Whole Earth Catalog punya Stewart Brand. Oh yang itu ya, lebih ke diskusi mendalam gitu ya. Iya, semacam ruang diskusi yang lebih intelektual. Nah, di sisi lain muncul America Online atau AOL yang dipimpin Steve Case. Nah, AOL ini yang legendaris disket gratisnya itu kan. Hahaha, iya betul. Fokus mereka itu gampang dipakai buat orang banyak, terus bangun komunitas lewat fitur kayak People Connection, dan pemasarannya agresif banget pakai disket uji coba gratis itu. Menarik banget ya. Dari awal udah kelihatan ada semacam tarikan nih antara ruang yang lebih terbuka, intelektual, lawan platform yang lebih gampang diakses, lebih buat massa. Kayaknya sisa-sisa pertarungan ini masih kerasa ya di medsos kita sekarang. Tepat sekali. Nah, terus datanglah World Wide Web. Ini penting nih diingat, web itu bukan internet ya, beda. Oh iya, sering ketukar tuh. Internet itu infrastruktur jaringannya, pipa-pipanya lah. Kalau web itu cara berbagi informasi di atas pipa-pipa itu. Ini gagasannya Tim Berners-Lee di CERN antara tahun 89 sampai 91. Dia yang menciptakan 3 pilar utamanya. URL itu alamat uniknya, terus HTTP, protokol buat transfernya, sama HTML, bahasa buat bikin halamannya. Dan visinya itu katanya terinspirasi buku almanak masa kecilnya ya? Enquire Within Upon Everything. Pengen bikin ruang informasi global yang nyambung. Tapi yang paling penting dari sumber kita ya, keputusannya dia untuk nggak patenin teknologinya. Itu gimana ceritanya? Nah, itu dia keputusan fundamental yang dampaknya luar biasa banget. Dengan dirilis gratis, Berners-Lee itu memungkinkan web tumbuh secara
organik dan terbuka buat siapa aja. Tentu dukungan infrastruktur juga penting ya. Kayak ada Undang-Undang Komputasi Kinerja Tinggi tahun 1991 di AS yang waktu itu didorong Al Gore. Itu bantu nyediain jalan tol data yang dibutuhin. Tapi web awal bikinan Berners-Lee itu kan belum kayak sekarang ya. Masih kaku gitu kan. Gimana caranya jadi visual dan gampang dipakai? Betul, browser awal memang kebanyakan teks. Terobosannya itu datang dari NCSA, namanya Mosaic, tahun 1993. Timnya termasuk Mark Andreessen sama Eric Bina. Mosaic. Ini yang jadi cikal bakal Netscape kan? Iya, betul. Mosaic itu browser grafis pertama yang gampang dipakai. Dan yang penting, bisa nampilin gambar sejajar sama teksnya. Nggak kepisah gitu. Nah, ini yang bikin popularitas web meledak di luar kalangan akademisi sama teknisi. Wah, ini benar-benar ngubah permainan ya. Web jadi bukan cuma teks, tapi kanvas visual. Dan nggak lama setelah itu, web berubah lagi. Dari tempat kita cuma baca-baca, jadi tempat kita bisa ikut bikin konten juga. Bener. Masuklah era konten buatan pengguna atau user-generated content. Sumber kita nunjuk ke Justin Hall dengan blognya Justin's Links from the Underground tahun 94. Dia salah satu pionir blog pribadi. Jadi dia cerita soal hidupnya gitu ya, secara online. Iya, pemikirannya, kehidupannya dibagi secara intim gitu. Terus platform kayak Blogger dari Evan Williams yang mulai tahun 99 itu bikin jadi lebih gampang lagi buat siapa aja ngeblog. Ada pergeseran kekuatan ya di sini, dari penerbit gede ke individu. Terus barengan sama itu muncul juga ide kolaborasi massal. Betul, lewat teknologi wiki. Itu diciptain sama Ward Cunningham tahun 95. Jadi softwarenya memungkinkan siapa aja ngedit halaman bareng-bareng. Oh, jadi konsep dasarnya wiki itu ya, bisa diedit rame-rame? Iya, konsep ini yang terus diadopsi sama Jimmy Wales dan Larry Sanger buat bikin Wikipedia tahun 2001. Itu kan eksperimen radikal banget ya. Ensiklopedia dibikin bareng-bareng sama sukarelawan, pakai prinsip sudut pandang netral. Dengan meledaknya konten ini, baik yang personal maupun yang kolaboratif, muncul masalah baru dong. Gimana caranya nemuin info di tengah lautan data digital yang makin gede ini? Nah, mesin pencari jadi jawabannya. Awalnya banyak pemainnya tuh, ada AltaVista, Lycos, Excite, tapi Larry Page sama Sergey Brin di Stanford akhir tahun 90-an, mereka punya ide beda. Ide apa tuh? Mereka mikir, gimana kalau kita nilai pentingnya satu halaman web itu berdasarkan berapa banyak dan seberapa bagus link yang masuk ke halaman itu. Mirip sistem sitasi di dunia akademik lah. Oh, jadi kayak kalau banyak dikutip berarti penting gitu ya? Persis, algoritma inilah yang namanya PageRank, yang jadi intinya Google. Dan ini secara drastis ningkatin kualitas hasil pencarian dibanding yang lain waktu itu. Jadi, kalau kita lihat ke belakang nih, dari semua sumber ini jelas banget ya. Kalau dunia online kita ini bukan hasil satu rencana besar aja, tapi lahir dari campuran unik. Ada riset akademis, dana pemerintah, budaya peretas yang terbuka, komunitas yang idealis, sama inovasi bisnis juga. Iya, dari email sampai Google itu ada benang merahnya. Keinginan manusia buat terhubung, buat berbagi, dan buat kolaborasi bareng-bareng. Dan banyak keputusan di awal-awal itu kayak keterbukaan webnya Berners-Lee, model kolaboratifnya Wikipedia, atau fokus gampang pakainya AOL, ternyata dampaknya panjang banget ya, masih ngebentuk pengalaman digital kita sampai sekarang. Pilihan-pilihan antara keterbukaan lawan kontrol, komunitas lawan komersialisasi, itu udah ditetapin dari dulu banget ternyata. Nah, ini pertanyaan terakhir buat Anda renungkan. Dalam interaksi online Anda sehari-hari, seberapa sering sih Anda ngerasain warisan dari pilihan-pilihan awal ini? Gimana tarik ulur antara keterbukaan versus kontrol, atau semangat komunitas versus dorongan komersial, itu masih ngebentuk pengalaman digital Anda? Coba deh dipikirin.